30 menit berlalu, akhirnya tukang ojek itu datang juga ke kafe. Aku segera mempersilahkan dia duduk di sampingku dan memesankannya minuman. "Permisi. Sorry saya baru sampai," ucap laki-laki itu. Aku mengangguk dan mempersilahkan dia untuk duduk. Mas, tidak apa-apa, silahkan duduk." Dan aku pun langsung menyuruh Reno membuatkan kopi untuk tamuku. Ini tukang ojek yang tadi, gila ganteng banget dia, ucap Vera seraya langsung dicolek oleh Adit. "Apa sih yang gantengan juga aku?" Kayaknya Adit cemburu aku dan Vera hanya tertawa melihat tingkah Adit yang cemburu. Iya mas, perkenalkan nama saya Dea, ini Vera sahabat saya dan ini Adit pacarnya Vera. Aku langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. "Oh iya Mbak Dea, nama saya Raihan. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya Mbak." "Bertemu? Di mana ya mas, saya lupa." "Aku lupa apakah benar pernah bertemu Raihan sebelumnya?" "Kita bertemu di ban." Belum selesai Raihan bicara, Reno datang membawa secangkir kopi untuk Raihan. "Permisi Bu, ini kopinya." Reno pun langsung menarik kopi itu di atas meja. "Oh iya Ren, terima kasih. Loh Mas Raihan di sini." Reno menyapa Raihan. Apa dia kenal dengan laki-laki ini? "Reno, kamu kenal dengan Mas ini?" Reno mengangguk. "Ini Mas Raihan Bu, orang yang waktu itu Ibu tabrak di kafe, dan makanannya tumpah." Aku mencoba mengingatnya. Astaga, aku baru ingat. Ternyata Mas ini orang yang waktu itu saya tabrak. "Lo nabrak dia deh," ucap Vera. "Iya Ver, waktu itu kita habis bahas masalah ini, terus pas pulang gak sengaja gue nabrak Masnya." "Iya saya orang itu Mbak. Terima kasih karena waktu itu Mbaknya ganti makanan saya dan kasih gratis untuk saya." "Sama-sama Mas, memang seharusnya seperti itu, karena salah saya juga." Beberapa menit kemudian, kami kembali meminum kopi bersama dan langsung ke inti pertemuan kami. "Maaf Mbak, sebelumnya ada apa Mbak menyuruh saya datang ke sini?" Raihan langsung menanyakannya padaku dan, Begini Mas, sebelumnya panggil saja aku Dea, jangan panggil aku Mbak." "Sebelumnya maaf kalau saya lancang. Apa Mas Raihan sudah punya pacar?" Aku yang merasa gugup dari tadi pun mencoba memberanikan diri untuk bicara. Raihan terlihat saat bingung dengan pertanyaanku pacar. "Maksudnya gimana? Apa hubungannya pertemuan kita dengan status saya?" Vera langsung menimpa omonganku dengan Raihan. "Jadi gini Raihan." Lalu Vera dan Adit menceritakan apa maksud dari pertemuan kami berempat. Vera tahu aku sangat gugup, makanya dia yang coba jelasin ke Raihan semua dari awal. Sedang aku hanya terdiam sambil menunduk. Aku sangat malu dan takut. Aku takut kalau Raihan menolak tawaran Vera untuk menjadi pacar sewaanku. Aku tidak yakin dia mau. Aku takut Raihan tersinggung atas tawaran ini. "Jadi begitu ceritanya Ray, semua terserah kamu. Kalau kamu setuju Dea akan membayar kamu 50 juta, kamu hanya bertemu dengan orang tua Dea dan bilang kalau kamu itu pacarnya Dea." Kata-kata terakhir yang Vera ucapkan membuat aku semakin takut mendengar jawaban Raihan. Aku langsung bangun dan bicara kepada Raihan, "Kalau kamu tersinggung dan gak setuju tidak apa-apa Raihan. Dan Vera sepertinya aku akan terima saja perjodohan ini. Mungkin ini udah takdir gue. Gue permisi." Aku langsung bangkit dan hendak pulang. Rasanya aku malu sekali berada di depan Raihan, dan saat aku melangkah, Raihan memegang tanganku yang membuatku sangat terkejut. "Tunggu Dea, aku setuju dengan tawaran ini," ucap Raihan. Ternyata dia menyetujui tawaran ini. Aku pikir dia akan menolaknya. Ternyata tidak.
Aku pun langsung duduk kembali bersama mereka dengan perasaan sedikit lega. Lalu Vera membicarakan apa saja yang harus Raihan lakukan ketika bertemu ayah dan bunda. Agar aku dan Raihan tidak salah bicara nantinya. Kalau aku dan Raihan bicara yang berbeda bisa-bisa orang tuaku curiga sama Raihan. Raihan, terima kasih banyak kamu sudah mau membantuku. Aku benar-benar minta maaf kalau misalnya ini sangat merepotkanmu. Tidak apa-apa Dea, aku tidak merasa direpotkan. Lantas kapan aku bisa bertemu orang tua kamu? Hari Minggu depan saja Rei, gimana? Raihan mengangguk, baiklah, nanti saya datang ke rumah kamu. Tolong kirim no rekening kamu Rei, biar saya transfer bayarannya sekarang. Nanti saja, jika saya sudah melakukan pekerjaan saya untukmu. Raihan menolak jika saya membayarnya sekarang. Aku mengangguk, baiklah kalau begitu. Vera dan Adit yang masih bersama kami pun ikut merasa senang. Akhirnya aku punya pacar meskipun hanya pura-pura. Entah kenapa aku juga merasa senang saat Raihan mau menjadi pacar sewaanku. Waktu pun semakin sore. Vera dan Adit lalu pamit sama aku dan Raihan, karena mereka mau pergi ke mall dan akan nonton bioskop. Gue sama Adit pamit ya, kami mau pergi nonton karena ada film bagus di bioskop. Apa kalian mau ikut pergi sama kami? Biar kalian lebih akrab, jadi gak canggung lagi kalau ketemu orang tua kamu ucap Adit yang mengajak aku dan Raihan nonton juga. Tapi ditolak oleh Raihan, sorry bro saya nanti malam ada pekerjaan, jadi gak bisa ikut kalian. Next time saja kita jalan bareng. Ya udah gak apa-apa Rei, aku juga mau langsung pulang saja. Jawabku, padahal aku pengen pergi nonton juga, tapi gak enak kalau cuma bertiga sama Vera dan Adit. Ya udah kalau gitu saya pergi duluan, nanti saya pasti datang ke rumah kamu Raihan pun pamit denganku, lalu diikuti Vera dan Adit yang juga ikut pergi karena mau nonton. Aku yang tinggal sendirian di kafe merasa sedikit kecewa karena Raihan tidak mau diajak nonton juga, dan lebih memilih pekerjaannya. Padahal nanti juga dia saya bayar 50 juta, itu sangat cukup untuk kebutuhan dia beberapa minggu, daripada Raihan harus capek-capek ngojek, kepanasan, kehujanan juga kan. Ngapain juga gue mikirin Raihan, gak penting juga buat gue. Yang penting dia bersedia datang ke rumah dan pura-pura jadi pacar gue. Setelah beberapa menit, aku memutuskan untuk kembali ke rumah, karena hari sudah semakin sore, aku juga sudah merasa lelah karena seharian ini. Meskipun hari ini tidak mengurus kafe, rasanya lelah sekali. Aku bahkan tidak memikirkannya. Aku tinggal memikirkan strategi agar ayah dan bunda percaya kalau aku dan Raihan memang pacaran, dan ayah gak perlu lagi jodohin aku sama anak temannya.